95,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Seperti biasanya sahabat Manekara, memasuki pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan beralih pada program Bincang Kolbu. Dan di pagi hari ini, di hari Kamis, kita bersama Ustaz Dr. Furkan Mawardi MPI, di mana Ustaz ini merupakan mubalik dan juga wadik daripada Unimajuna. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah hijrah insani menuju masyarakat madani. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz di pagi hari ini? Sehat selalu. Spirit tahun baru. Iya, spirit tahun baru ya. Semangat baru. Spirit tahun baru, semangat baru, tentunya harusnya juga hijrah yang lebih baru lagi ya Ustaz. Nah, mungkin ada masyarakat yang belum paham sebenarnya hijrah itu apa nih Ustaz? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi jemain amma ba'd. Saudara pemirsa dimanapun berada, Radio Suara Manakara, kita bersyukur sudah diberikan panjang umur dan usia. Iya. Ya, usia dan semoga juga umurnya panjang. Amin. Sehingga kita ini Kamis perdana ya di bulan Muharram. Iya. 1444 Hijriah. Hijriah. Jadi kita sudah meninggalkan lagi 1443, dan tentu ini perlu menjadi perenungan kita ya, evaluasi yang kemarin, tetapi harus juga menatap masa depan lebih cerah. Iya. Jangan terlalu terbebani dengan masa lalu, tapi kita harus optimis memandang masa depan yang lebih jauh. Yang jauh. Ibarat orang naik mobil, kaca spion itu kecil lagi, dan dilihat sekali-kali saja. Iya. Yang perlu dilihat banyak adalah kaca besarnya di depan. Ada kesalahan, ada keluhan di belakang, itu sekali-kali ditengok saja. Jangan sering. Jangan Karena sering. kalau sering nanti tidak bisa maju, nanti tabrakan malah kan. Iya. Jangan selalu menoleh ke belakang. Bisa dilihat sekali-kali saja. Iya. Seperti orang naik mobil kan, yang fokus adalah menatap masa depan, karena itu kacanya lebih besar. Iya. Artinya yang lalu biarlah berlalu. Ya. Tahun baru ya, harusnya semangat yang lebih baru lagi. Betul sekali ya Mbak Mega. Ya, yesterday was gone ya. Iya. Yesterday was gone. Last gun baby gun. Begitulah kata mutiaranya kan. Iya. Yang lalu biarlah berlalu, jadikan hikmah di pelajaran. Kita harus menatap masa depan yang lebih cerah lagi. Baik, hijrah. Jadi tahun baru Muharram itu nggak lepas dari kalimat hijrah. Iya. Jadi secara historis dulu itu sejarahnya begini. Di zamannya Umar bin Khattab, ya khalifah kedua setelah Rasulullah. Jadi beliau dari Basra, dia punya gubernur Abu Musa al-Asy'ari namanya. Iya. Gubernur di Basra. Basra itu salah satu daerah di Baghdad. Dia itu selalu dapat surat dari khalifah, ya khalifah. Nah, suratnya itu ada tanggalnya, tidak ada tanggal, tidak jelas ini kan, tidak ada tanggal bulan tahunnya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini membalas kembali suratnya Khalifah Umar ini, mengatakan kami tidak menerima suratnya Khalifah, tapi tidak tahu ini kapan ini surat dibuat. Iya. Tahu itu ya jelas tujuan, tapi kapan, bagaimana membalasnya, kapan juga kan gitu. Iya. Maka dari itulah Umar bin Khattab mengajak para sahabat, ya ring satu adalah pejabat-pejabatnya, untuk perlu kita umat Islam ini membuat sebuah penanggalan. Oh iya. Nah, penanggalan. Akhirnya perlu kita penanggalan Islam waktu itu. Kumpulan sahabat, menjadi pertanyaan besar adalah kita mulai dari mana ukurannya. Jadi musyawarah ini. Iya. Musyawarah. Nah, jadi musyawarah oleh para sahabat dipimpin oleh Umar bin Khattab waktu itu. Ada mengusulkan kita mulai sejak Rasulullah lahir, iya kan? Ada yang setelah Rasulullah meninggal. Ada mengusulkan katanya Fathul Makkah. Iya. Fathul Makkah itu ketika perebutan kembali Makkah. Iya. Gitu. Banyak usulan, dan salah satu usulan yang menarik dan itu yang masuk akalnya oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu, yang diterima oleh hadirin, yakni usulannya dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dia mengusulkan hijrahnya Rasulullah itu kita momentum hijrah itu kita ambil penanggalan.
dengan berbagai macam alasan, ya. Bahwa itulah momentum Islam bangkit, ya, momentum Islam membangun peradaban di Madinah. Karena setelah hijrahnya kan Islam berkembang besar. Iya. Hanya setelah penjelasan yang begitu brilian, Ali pendapatnya ini diterima. Diputuskanlah ukuran 1 Hijriah itu sejak penanggalannya sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi itu sejarahnya ya. Jadi Ali memang ini, Mbak Mega dan seluruh pendengar, itu ring satunya Rasulullah yang cerdas memang. Jadi kan 4 itu. Jadi ring satunya Rasulullah itu kan, Rasulullah bisa sukses dakwahnya itu kan karena dia memiliki 4 orang hebat. Iya. Sekitarnya. Di balik kesuksesan orang pasti ada orang hebat di belakangnya. Iya. Kata pepatah, di balik suami sukses ada istri yang hebat di belakang. Di balik seorang murid yang sukses ada guru. Pintar sekali. Ya, kapan-kapan saya bagus ganti saya Mbak Mega posisinya kayak ini. Ya, seperti itulah, ya kan. Jadi Rasulullah itu sukses karena dan juga memang karena petunjuk Allah langsung, tapi ada orang-orang hebat. Iya. Dan itu simbolik. Ada Umar, pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Iya. Ya. Pertama ada Abu Bakar, itu dia simbolnya dia punya power pengaruh. Iya. Jadi dakwah Rasulullah itu kan dia karena pengaruhnya Umar, pengaruhnya Abu Bakar ini dia aman dakwahnya ketika ada mendampingi, karena beliau tokoh besar di kalangan kaum kafir Quraisy waktu itu. Itulah Abu Bakar. Umar ini simbol power, kekuatan militer. Jadi hijrahnya Rasulullah itu bersama sahabat sembunyi-sembunyi. Sahabat yang terang-terang itu ya Umar itu, karena dia mantan preman memang kan. Iya. Jadi pemberani ya Ustaz. Pemberani. Jadi Umar ini kan mantan jagoan, ya, mantan preman, dan memang Rasulullah mendoakan semoga Umar ini bisa masuk Islam dan menjadi garda terdepan membela Rasulullah, dan doa Rasulullah itu diterima dan Umar, dan setelah beliau lahir beliau masuk Islam, dan dia memang power simbol keduanya Rasulullah adalah dia kuat secara power, kekuatan. Yang ketiga ada Utsman. Utsman itu simbolnya adalah dia miliarder. Di sukses dakwah itu selain ada pengaruh, ada kekuatan, ada uang. Orangnya sebut sekarang sponsor ya? Sponsor lah. Dia miliardernya, uangnya nih, ya kan? Jadi ada pengaruh, ada kekuatan, ada uang. Tinggal satu lagi, Ali. Iya. Apa itu? Kecerdasan. Betul. Ilmuwan dia. Iya. Iya kan? Cerdas. 4 inilah kolaborasi ini aman, itu masalah. Selesai itu. Jadi kita punya cara, punya kegiatan, ada orang berpengaruh di situ. Iya. Ada di backup kekuatan, ada uang, cerdas juga orangnya, sudah jalan. Ada orang bungkus nih. Gitulah. Jadi inilah dakwah Rasulullah kan begitu cepatnya, juga memang karena dakwah ini juga ada Allah tentunya, juga ada kekuatan ini. Nah, ketika Umar kembali ya ke historinya tadi, Umar bin Khattab ini mimpin, dan Ali itulah menjadi cerdas. Nah, selalu ada, masih zaman Rasulullah selalu ada pikiran-pikirannya yang sumbangsinya Ali ini itu selalu diterima Rasulullah. Nah, salah satunya ini penanggalan. Itu sejarahnya ya. Sejarah hijrah. Kemudian judulnya kan apa? Hijrah insani menuju masyarakat madani. Jadi tentunya pasti kalau misalnya hijrah, Ustadz, ada beberapa tahapan atau strategi atau proses yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hijrah terbaik. Ya, baik. Jadi di situ ada, kalau ketika Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah itu kan sebenarnya ada situ bisa diambil makna, ada 3. Ada kalau hanya pindahnya Rasulullah saja bersama sahabat itu kan cuma pindah fisik. Iya. Ya, namanya apa? Hijrah physically ya. Hijrah cuma fisik saja, badani. Iya. Gitu. Namun di situ ada juga orang yang berubah keimanannya, mengikuti Rasulullah dari kufur menjadi iman. Disitulah namanya hijrah spiritual, ya kan? Jadi tidak hanya sekedar fisik saja dia pindah, karena kalau fisik aja
dia tinggalkan hartanya apa semua kan, tapi sifatnya tanahnya, rumahnya kan, tapi karena dia ini keyakinan bahwa ketika mengikuti perintah Allah bersama Rasulnya pasti selamat. Dia tinggalkan kekufurannya, dia tinggalkan duniawinya, ya kan? Karena apa? Dia mendapatkan kemampuan untuk mewujudkan perpindahan keyakinannya. Itu namanya hijrah spiritual. Iya. Nah, hasil dari hijrah spiritual ini kan melahirkan sebuah ibadah tentunya ketaatan, meninggalkan yang diharamkan, menuju melaksanakan yang diperintahkan. Ini namanya hijrah amaliyah. Hijrah amaliyah. Jadi badaniyah, spirituality, kemudian amaliyah, gitu. Fisik, hati, amal. Jadi fisik, spiritual tentu akan mengubah pikiran, ya, intelektual. Hati intelektual connect, pasti buahnya adalah amal yang terbaik. Jadi kalau kita hanya maknai hijrah fisik saja, selesai saja itu cerita bahwa itu hanya cuma kisah saja. Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, udah itu cuma jadi cerita yang ya semacam dongeng saja. Iya, yang diceritakan ke orang. Tapi ketika kita mengambil hikmahnya, ini pindahnya Rasulullah itu bukan cuma itu. Ada hijrah spiritual di situ. Iya. Yang mampu mengubah nilai-nilai insani seseorang. Makanya hijrah insani kan gitu. Hijrah manusia, memanusiakan dia dirinya dengan sumber-sumber ilahiyah gitu. Nah, spiritual inilah yang mampu mengubah orang yang tadinya punya kekayaan, punya harta mungkin di Mekah, tapi dia terkena nur cahaya, nur insani, ya. Dia mendapatkan manusia-manusia yang kena cahaya kan namanya nur insani, ya. Disitulah dia mendapatkan pencerahan, sehingga pencerahan inilah yang akan nanti mengantarkan dirinya berperilaku yang baik, ya. Nah, kalau dua terakhir ini, hijrah spiritual dan amaliyah inilah, ini teraktualisasikan terus kita, ya kan? Orang yang mendapatkan hidayah petunjuk, ya, yang tadinya malas sholat misalnya, kemudian dia mendapatkan hidayah spiritual, ya, maka dia tidak akan pernah lagi tidak sholat, ya. Koruptor, ya, ini kan pejabat yang pembohong, ya, pejabat yang suka korup, ya, pejabat yang suka membuat laporan-laporan fiktif. Ini harus hijrah spiritual dulu, kemudian mampu melahirkan hijrah amali, ya. Jadi hatinya dulu dispiritualkan, spiritual dulu dibersihkan, spiritual dihijrahkan, ya. Karena spiritual kan ramai ke hati, karena akan berkonsekuensi besar nanti dalam seluruh amalan itu, karena hati ini, spiritual inilah yang menjadi penentu. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kata Nabi, ingat dalam diri manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah, segumpal cuma sedikit, ya, segumpal fisiknya idza saluhat, apabila daging ini, ya, fisik hati ini, dan juga fisik spiritualnya baik, saluha sairu amalihi, maka ujung rambut sampai ujung kaki badan itu akan baik. Oh iya. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Tapi kalau udah nggak baik, maka ujung kaki sampai ujung rambut pun juga ikutan nggak baik, akan tidak baik. Jadi ketika spiritualnya orang bermasalah, maka akan bermasalah pikirannya. Oh iya, jadi yang harus dibenahi spiritualnya. Itulah hijrah spiritualnya. Iya. Jika cuma fisiknya saja, itu dia orang berjalan tanpa ruh. Iya. Jika dia berjalan tanpa ruh, berarti tidak ada, mungkin bisa ria, bisa sum'ah, misalkan. Tapi ketika hatinya yang dihijrahkan, maka ketika hatinya baik, maka pikirannya baik.
Ya kan ujung rambut juga ke semuanya kata Rasulullah. Inna fil jasadi kulluh semuanya. Jadi ketika hatinya dia baik, maka pikirannya akan sehat, matanya akan sehat, yang dilihatnya baik-baik saja, ya kan? Jarinya pun juga akan mengetik kalimat-kalimat yang baik, ya kan? Monster juga kata-kata yang baik, ya. Ketika buka HP juga tentu ada yang tidak baik, dia akan stop, ya kan? Karena hatinya baik, berfungsi. Mulutnya juga tidak sembarang ngomong, jauh dari kata sumpah serapah, ghibah dan fitnah, ya kan? Kenapa? Ya dimulai dari hati yang baik, spiritual yang bagus. Kakinya pun tidak akan melangkah ke tempat kecuali tempat-tempat yang terbaik. Iya. Nah, itulah dia hijrah spiritual itu pasti akan berkonsekuensi akan perubahan dalam perilaku. Iya. Nah, jadi yakinkan orang yang korupsi itu, yang mampu membuat pintar dan cerdas membuat fakta-fakta palsu, membuat laporan-laporan fiktif, itu pasti bermasalah secara spiritual. Jadi yang harus dihijrahkan justru spiritualnya ya? Spiritualnya. Dan itu kan Rasulullah sebelumnya berangkat, itu kan dia sudah dibersihkan spiritualnya. Oh iya. Oh iya. Jadi Rasulullah itu kan sebelum hijrah, dia kan banyak merenung. Ya kan? Kenapa terus begini kan? Hanya kan banyak merenung itu kan banyak takarrub. Iya. Ya kan? Uzlah. Ya kan? Dia banyak merenung kan? Sebelum dia berangkat kan banyak merenung. Nah, di situlah dia dibersihkan dulu oleh Allah. Sehingga betul-betul perjalanan ini ya betul-betul membutuhkan pengorbanan, tapi ketika dia sudah bersih spiritualnya, maka akan menjadi ikhlas semuanya. Sempit, hidup ini kan luas. Yang bikin sempit kan adalah hati. Ya kan? Hidup ini ringan, yang memberatkan adalah pikiran. Hidup ini murah, yang memberatkan, yang mahal gaya hidup ya. Gaya hidup. Hidup ini murah. Iya. Yang mahal gengsinya. Iya. Hidup ini ringan, yang berat adalah pikiran. Maka ringankan pikiran. Iya. Hidup ini lapang dan luas, yang bikin sempit hati, maka lapangkan hatinya. Gitulah. Dan bisa membuat orang pikiran jernih dan gengsinya kurang, itu modal utama adalah spiritualnya dulu yang harus bagus. Gitulah. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah. Kita menarik itu. Iya. Hanya insan-insan yang mampu hijrah inilah nanti, ya, yang kemudian munculkan amalia-amalia yang hebat. Nanti kemudian banyak seperti ini nanti akan mampu mewujudkan judul kita menjadi masyarakat yang madani. Mustahil membuat sebuah komunitas masyarakat kalau tidak dimulai dari insan-insan yang terlebih dahulu untuk berubah dengan spirit hijrah. Begitu Mbak Mega, sementara dulu. Ya, jadi kita akan balik pada segmen berikutnya ya Ustaz. Ya, baik. Jangan kemana-mana Sobat Manakara, dengarkan terus 95,2 FM The Spirit of Mamuju. Waspada, penyakit mematikan demam berdarah mengintai keluarga Anda. Yang perlu Anda lakukan dalam mencegah DBD adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegahnya. Yang pertama, menguras. Kuraslah bak mandi Anda atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur, gunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging atau pengasapan, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Jangan tunggu penyakit itu datang. Kesehatan ada di tangan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ras FM, The Spirit of Mamuju. Jangan bunyikan klakson berulang kali.
Kenapa Kak? Tidak dibenarkan menggunakan klakson untuk menunjukkan kondisi emosional pengendara. Klakson bukan sebagai alat untuk mengganggu pengguna jalan lain. Ada aturannya Kak? Telah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Klaksonnya itu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain. Oh, jadi klakson itu sebagai pengingat bagi pengendara di jalan nih. Betul sekali. Ingat, gunakan klakson dengan bijak. Ingat selalu untuk tidak membunyikan klakson pada area tertentu yang bebas dari berbagai suara, seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah dan lingkungan untuk sedang dirundung duka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM. Opa, mau ke mana? Mau Kak jemput anak tadi sekolah Bu? Kenapa pengen tidak pakai helm, Ki? Kak dekat Ji Bu. Mau dekat, mau jauh, tetap Ki harus pakai helm, Pak. Keselamatan itu utama. Apalagi mau Ki jemput anak tak, harus Ki lengkap alat berkendara tak. Ya baik Bu deh. Seperti itu maki kayak iklan-iklan di radio yang biasa ku dengar. Kalau iklan seperti ini, Pak. Gunakan helm berstandar Indonesia untuk pengemudi sepeda motor. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan pelengkapan kendaraan bermotor. Pelengkapan tersebut berupa helm berstandar nasional Indonesia. Mari jadi pengendara yang bijak, keselamatan berkendara Anda ada di tangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Bro, lihat nih, ada kabar heboh di Facebook. Bisa bagikan nih? Jangan Ki langsung bagikan. Lihat Ki dulu itu informasi bersumber dari mana. Jangan sampai itu berita hoax kita bagikan. Emangnya bahaya kah itu membagikan informasi atau berita hoax? Bagi siapa saja menyebar hoax bisa dikenakan hukuman. Terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 nomor 19 tahun 2016, yaitu dipidana ke penjara paling lama 6 tahun atau didenda juga paling banyak 1 miliar. Itu bagi orang-orang yang sengaja menyebarkan berita bohong atau hoax. Bagaimana nih? Masih mau itu sebarkan berita? Tidak, takut di penjara. FM The Spirit of Mamuju, sahabat Manekara. Anda masih mendengarkan Radio Suara Manekara, masih bersama Ustadz Furkan Mawardi MPI. Di sini masih kita bahas tentang hijrah insani menuju masyarakat madani. Nah Ustadz, bisa dikatakan ya bahwa hijrahnya Rasul itu benar-benar membutuhkan perjuangan ya, sampai tadi yang direlakan bahwa spiritualnya harus diperbaiki lagi. Nah sebenarnya Ustadz, bagaimana proses hijrahnya Rasul pada waktu itu sampai bisa dikatakan sukses, biar kita nanti ini menjadikannya contoh apabila kedepannya kita ingin melakukan hijrah untuk lebih baik lagi. Baik, terima kasih Mbak Mega, pertanyaannya sangat bagus sekali. Iya. Kemarin saya nulis di dua media yang berbeda, spiritnya sama, hijrah, tapi gagasan yang berbeda. Iya. Satu di App Times, nanti bisa Mbak Mega atau pemirsa yang di rumah aja di Google Furkan Mawardi App Times itu. Saya juga cukup rutin menulis di situ. Judulnya pengaruh, kurang lebih judulnya itu begini, seberapa jauh pengaruh hijrah dalam etos kerja. Iya. Nah, jadi disitulah kesuksesan Rasulullah itu sukses itu bisa ditarik ilmunya dalam etos kerja. Iya. Nah, gitu.
Kemudian terakhir kemarin saya nulis lagi di di Super Express, ini koran koran kita yang lokal, hijrah insani yang dirindu. Gitu. Artinya kita merindukan manusia-manusia yang hijrah ya. Yang punya akhirnya nanti mampu mewujudkan insan-insan yang baik ini, hanya mampu menimbulkan masyarakat yang harmoni, penuh cinta dan kasih. Gitu. Untuk melahirkan madani harus memang dibutuhkan hijrah di dalamnya. Baik. Pertanyaan pertama tadi pertama dari Mbak Mega tadi menarik. Proses hijrahnya. Kesuksesannya. Iya, untuk kesuksesannya. Yang pertama adalah kenapa sukses? Beliau bagus persiapannya. Oh iya. Nah, kalau kita tarik dalam etos kerja, pekerjaan yang baik itu yang punya persiapan, yang punya perencanaan. Ya, Rasulullah sebelum berangkat itu rencanakan baik dulu. Kapan waktunya? Ini kan banyak rintangannya ini. Iya. Rasulullah kan dicekal, ya. Di Rasulullah itu kan dakwahnya di Mekah dicekal, bahkan diembargo. Dikisahkan Rasulullah sampai makan daun ke sana itu. Iya. Tidak ada yang peduli, tidak ada berikan makan dan seterusnya. Jadi embargo itu artinya jangan ada yang berbuat dengan beliau. Nah, turunlah perintah hijrah. Nah, sebelum berangkat itu persiapan, perencanaan yang bagus. Ini kalau kita ilmunya kita tahu dalam komunitas kerja, tidak mungkin menghasilkan sebuah kekuatan kerja yang hasilnya bagus kalau gagal perencanaannya. Rasulullah kenapa sukses? Bagus perencanaannya. Iya, untuk menghadapi sebuah medannya harus ada persiapan yang matang. Betul. Kapan dia berangkat? Di mana memulainya? Siapa yang mendampinginya? Siapa yang menemaninya? Siapa petujuannya? Siapa yang menanggung akomodasinya? Transportasinya bagaimana? Itu diatur semua? Semua diatur. Oh iya. Itu diatur semua. Rasulullah di mana dia start rumahnya? Siapa yang menggantikan? Kan di kuping rumahnya itu. Iya. Siapa yang mengganti patinya? Siapa yang mendampinginya? Siapa yang menunjuk jalan? Dan dia harus orang-orang amanah, orang terpercaya. Bisa dengan orang khianat. Gagal sebuah proses hijrahnya. Begitu juga ketika orang gagal perencanaannya, bagaimana menghasilkan kerja produktif. Kata Imam Ali, man asa'a tadbiran ta'ajjala tadbiran. Siapa yang gagal perencanaannya, maka dia mempercepat kehancurannya. Man asa'a tadbiran ta'ajjala tadbiran. Siapa yang gagal perencanaannya, maka dia mempercepat kehancurannya. Siapa yang gagal perencanaan kerjanya, maka dia mempercepat kehancuran kerjanya. Gitulah bahasanya kan. Maka perencanaan penting, ya, planning, ya. Jadi planning itu ya semua, konteks kerja, konteks kuliah, konteks belajar, konteks rumah tangga. Orang gagal perencanaan nikahnya, maka dia mempercepat kehancuran pernikahannya. Jadi segala halnya butuh planning yang matang ya Ustaz. Betul sekali. Itulah jadi hijrah ini tulisan saya sudah 3. Saya masih merasa kurang. Begitu saya menggali terus kisah Rasulullah hijrahnya, ya. Ini 2 tulisan saya ini terbit. Itu saya masih sangat amat kurang. Artinya begitu banyak ilmu yang kita gali dalam peristiwa hijrah ini, iya kan? Betul, saya baca bagaimana Rasul, siapa penunjuknya, siapa teman terbaiknya, kan Abu Bakar, siapa yang mengantarkan Aisyah, mengantarkan makanannya yang rutin. Kemudian siapa penjual itu kan orang kafir Quraisy, tapi dia amanah, namanya Abdullah. Ya, artinya di situ ada pesannya. Berlagi ternyata yang penunjuk jalannya itu orang kafir. Jadi kan Mekah kan dia selatan dan utara. Tapi ketika berjalan, Rasulullah tahu bahwa kalau dia berjalan ke utara, dia dari selatan, itu akan ditangkap. Tapi dia berjalan ke barat dulu, dia muter itu pinggir laut. Nah, siapa yang mencarakan Abdullah? Abdullah ini orang kafir Quraisy. Nah, kalau kita tarik lagi ternyata Rasulullah itu bisa kerjasama dengan orang kafir dan kehidupan bekerja. Yang jelas orang kafirnya amanah. Nah, dia lagi konteksnya, ya bagaimana kerjasama dalam orang muslim misalnya kan. Ya selama ada kalau itu beda lagi kan teorinya, beda lagi nanti temanya, toleransi kan, multikultural dan seterusnya. Nah itu orang-orang pilihan. Jadi Rasulullah merencanakan semua begitu. Orang mau berangkat harus rencana dulu, ya kan? Kalau kita berangkat ke Makassar, bus apa, jurusan apa, terpercaya nggak sopirnya, terpercaya kernetnya, gitu kan? Kemana tujuannya, jam berapa kita berangkat? Ya, kalau peoplesnya berangkat jam 8, ya kita perencanaannya gagal, ya masih ada urusan, terlambat jam 8:30, ya ketinggalan, gagal kehancurannya. Jadi tidak sekadar hijrah aja Ustadz ya? Oh tidak aja, kalau cuma hijrah memahami fisik selesai tadi cerita, nah, gitu kan. Orang berumah tangga gagal perencanaannya, gagal mencari pasangan yang baik, gagal ilmunya, ya. Kapan setepatnya saya menikah? Kapan?
Ini kalau gagal, orang yang gagal semua perencanaannya, maka dia mempercepat kehancuran rumah tangganya. Studi mau kuliah, dia gagal perencanaannya. Kapan IPK saya bagaimana? Kapan saya mau menyusunkan proposal? Kapan saya selesai? Kapan saya wisuda? Ya, ambil ijazah dan ambil ijazah seterusnya. Nilai apa yang saya mau misalnya cum laude, tapi gagal dari awalnya, dia nanti sabar di semester akhir. Itu dia mempercepat kehancurannya. Oh iya. Dan semua aspek kehidupan begitu, ya. Jadi semua ini, saya yakin acara kita sore pagi ini semua dibutuhkan perencanaan. Iya, dan padahal zamannya Rasul sudah mengajarkan sejak dulu ya. Betul sekali. Banyak beberapa yang masih belum sadar akan hal itu. Bahwa ada ilmu situ kan? Iya, ada ilmu. Saya kan hijrah pindahnya Makkah Madinah. Padahal banyak ilmu yang bisa kita petik dari proses hijrahnya Rasul ini. Bukan cuma perencanaan, kedua disiplin. Oh iya. Etos kerja yang kedua disiplin. Oke lah, bagus perencanaannya semua. Iya. Tapi yang petugas ini tidak tepat waktu. Iya kan? Satunya oke, kita janjian begini karena kan berkelanjutan. Siapa yang menjemput Rasulullah ketika malam di sini, dia tidak datang. Iya. Itu akan mengganggu proses-proses lainnya. Karena ketika orang bekerja itu pasti akan berkesinambungan dengan orang lain. Kan gitu. Saya datang terlambat misalnya, atau telat nanti kita selesai jam 11 lebih, ya kan? Pasti akan mengganggu siaran berikutnya. Iya. Kan begitu, ini contoh kecil ya. Nah gitu. Nah, harus ada disiplin di dalam pelaksanaan kerja. Itu. Jadi udah ada planning, harus disiplin dalam mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, karena waktu kita juga terbatas, karena kita akan bahas nanti Madani. Apalagi? Saya cuma bahas 3 ya. Iya. Kalau bahas, karena kemarin kan di Advance itu yang maksimal 1000 kata ya, jadi ada sampai 1000. Saya cuma ambil yang ketiga adalah kenapa Rasulullah juga sukses, karena ada rasa cinta. Cintanya kepada cinta kepada perintah Allah. Iya. Artinya apa? Orang yang bekerja dia harus cintai pekerjaannya dulu. Kalau udah dari awal nggak cinta, gimana mau sukses di dalamnya ya Ustaz? Betul. Dan ukuran cinta itu adalah pengorbanan. Oh iya. Jadi ketika ada orang cinta kepada sesuatu, maka dia akan rela berkorban. Ketika sahabat ada perintah untuk hijrah, karena diperintah dan beli sahabat ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, cintanya semua ini, maka dia berkorban semuanya. Tinggalkan kampung halaman, tinggalkan harta benda, tinggalkan ternak, untuk menggapai cinta sang hakiki. Seorang bapak rumah tangga yang cinta kepada keluarganya, cinta kepada istri dan anak-anaknya, maka dia akan bekerja, lelah, berangkat subuh, pulang sore, bahkan pulang subuh lagi, bahkan kadang tidak pulang-pulang. Lelahnya itu dia ikhlaskan. Kenapa? Pengorbanannya ingin membahagiakan yang dicintai. Kayak gitu. Ya, ketika Mbak Bega cinta dengan siarannya ini kan, meskipun berat pekerjaannya, dibawa tekanan misalnya kan, mungkin juga gajinya gak terlalu banyak, tapi karena cinta kan enjoy jadinya kan, mengorbankan segala-galanya gitu kan. Ketika orang membalik dia cinta dengan berdakwahnya kan, tidak perlu dipantang, mau hujan mau panas ya, mau berapa honornya apa semua kan, tapi itu karena sudah cinta, itu bagian dari pengorbanan. Iya Ustaz. Itulah jadi terharu nih Ustaz dengarnya. Dan itu Rasul lakukan. Iya. Siapa yang gaji Rasul? Siapa yang gaji sahabatnya? Siapa yang berikan uang? Justru mereka berkorban. Tapi spiritnya apa? Mahabbah, cinta, ya kan? Ketika berat itu ukurannya adalah kilogram dan ons, ya, dan ketika jarak itu ukurannya meter dan kilometer, maka cinta itu ukurannya adalah pengorbanan. Sehingga hijrah ini berhasil juga itu karena para sahabatnya Rasulullah, orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah, semua hatinya dipenuhi dengan kecintaan. Dan orang kalau bekerja dipenuhi dengan kecintaan, maka yang hasil adalah hasil yang monumental karena cintanya. Hasilnya akan yang terbaik. Nah, kembali lagi pada konsep masyarakat madani. Baik. Seperti apa itu Ustaz? Nah, ketika individu insan yang tadi dipenuhi dengan orang-orang yang spiritualnya bagus, ya, kemudian dibarengi dengan orang-orang yang siap berkorban, satu saja
insan yang siap berkorban. Aman ini. Indonesia bisa merdeka itu karena pahlawannya orang-orang yang cinta tentang kemerdekaan. Pahlawannya orang cinta tentang tanah air. Sebayangkan kalau pahlawan kita nggak punya rasa cinta, nggak merdeka kita. Iya, akan cinta akan tanah air ya. Betul. Makanya ada apa ini salah satu pepatah hubbul watan minal iman. Rasa cinta kepada tanah air itu bagian dari keimanan seseorang. Gitu. Artinya kesempurnaan seorang itu bisa disempurnakan dengan dia cintanya kepada tanah air. Karena ketika orang tidak cinta tanahnya, karena ketika kita merdeka seperti ini, kita akan bisa menyempurnakan keimanan kita. Iya. Bagaimana kita beribadah yang baik kalau kita tidak merdeka? Iya. Bagaimana kita bangun masjid, rumah ibadah kalau tidak merdeka? Iya, betul. Bagaimana kita melaksanakan ibadah perintah-perintah Allah kalau kita terjajah? Bagaimana kita bangun sekolah kalau kita terjajah? Maka cintai, mempertahankan kemerdekaan, pertahankan tanah air, itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi konsep akan cinta itu sangat luas. Luas sekali. Iya, Ustaz. Sangat naif seorang pemuda rasa cinta cuma perempuan laki. Wah, itu sampai sekali tuh. Padahal kalau kita menitik lagi bagaimana prosesnya hijrahnya Rasul ini ya Ustaz, betul-betul karena cintanya kepada Allah ya. Iya. Sampai hijrahnya para pahlawan kita dari terjajah menjadi merdeka. Iya. Itu kan dibalik rasa-rasa cinta semua. Cinta. Spirit cinta kepada kemerdekaan, cinta kepada negara tercinta Republik Indonesia. Dan kadang-kadang kala biasanya bentuk kemarahan masyarakat misalnya terhadap koruptor itu bentuk rasa cinta juga ya Ustaz. Betul. Begitu cinta tanah air. Iya. Nah, ketika orang-orang seperti ini, nah inilah lahirlah konsep namanya konsep madani. Konsep madani pertama itu adalah ukurannya adalah terjadi keadilan. Jadi masyarakat madani itu adalah terwujudnya keadilan. Keadilan itu muncul ketika tidak ada keserakahan. Konsep adil itu kan lawannya adil itu kan zalim. Koruptor itu zalim. Kenapa dia tidak adil? Ada haknya mengambil hak orang lain. Kan begitu. Sederhananya kan begitu, ya. Sesuatu yang bukan mengambil haknya itu sudah zalim, pasti tidak adil. Makanya butir terakhir itu. Jadi adil itu, ini ukuran sebuah negara madani itu keadilan yang tinggi. Dan sebenarnya sinyalnya sudah ada semua di negeri kita. Iya. Kenapa butir di Pancasila begitu penting namanya adil disebutkan 2 kali. Ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Disebutkan lagi di poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Tidak mungkin ada semuanya lima ini kalau tidak adil orang. Iya. Kemanusiaan dan adil dan beradab. Beradab itu tidak mungkin kalau tidak ada keadilan. Ya. Permusyawaratan perwakilan tidak mungkin jadi musyawarah kalau tidak membahas tentang keadilan. Ya ada cuma kong kali kong itu kalau musyawarah tidak adil. Maka unsur utamanya adalah adil. Pemimpin yang adil itu yang hebat. Maka Rasulullah ketika dia diskusi dengan setan, dengan iblis tanya, wahai iblis, siapa musuhmu yang pertama? Kata iblis, anta ya Muhammad, engkau musuhku yang pertama wahai Muhammad. Wajar iblis mengatakan Muhammad, kenapa? Muhammad yang membawa manusia minaz zulumati ila nur. Selesai perbincangannya, Rasulullah bertanya, siapa lagi wahai iblis musuhmu? Al-imamun adil, pemimpin yang adil. Iya, pemimpin adil itu musuhnya iblis itu. Iya. Dia bukan cuma musuh koruptor itu. Itu sulit ya Ustadz untuk berlaku adil juga kadang kala. Betul. Jangankan pemimpin, suami saja yang mau menikah lagi, itu kan bukan ukurannya dia mampu atau tidak mampu. Iya. Bukan mau atau tidak mau, bukan kaya atau tidak kaya. Tapi ukurannya adalah adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawaida. Silakan menikah, fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikah perempuan 2, mau 3, mau 4, asal adil. Ya, silakan. Tapi ingat, fa in khiftum alla ta'dilu, ketika kamu dirimu tidak mampu untuk berbuat adil, si dina bawang serre mawon ya, setunggal mawon kata orang Jawa ya, orang Bugis si dina ayan. Orang Makassar serre orang Jawa setunggal mawon mas ya, buatan saged ya. Ya kulle serre mo
kalau belum mampu dile tiana kulai serremo setunggal mawon. Tapi kalau mampu berani ya silahkan. Iya. Tapi ini berat ini, makanya bapak-bapak itu yang selalu mau ya ukur-ukur dulu lah, ya kan. Jangan sampai sudah zolim kepada yang pertama, nambah lagi yang kedua tambah zolim lagi. Dizolimi lagi ya. Dituntut Itu bukan konsep adil lagi. bukan lagi. Dan konsep adil ini memang di mana-mana sering susah juga ya ditemukan ini Ustaz. Karena memang langkah ya pemimpin adil, karena memang berat, ya kan. Jadi cobaannya banyak, rintangannya juga berat. Tapi inilah, jadi ukuran madani itu, kalau madani kan bisa dipahami, pertama konteks bahasanya madani itu kan kota ya. Tapi bacanya para tokoh ya, itu madani itu adalah peradaban. Nah, bangsa beradab itu ukuran pertamanya dia adil. Iya. Kemudian yang kedua adalah konsep madani itu adalah umatnya dia berada pada konsep tawazun. Tawazun itu dia pertengahan. Jadi masyarakat madani itu bukan ekstrim kanan dan bukan ekstrim kiri, ya. Dia berada kepada moderat, ya. Dia tidak gampang memihak kanan atau kiri ya. Artinya dalam konsep tertentu dia memihak kepada siapa, tentu memihak kebenar. Artinya dia tidak ekstrim karena ekstrim kiri. Kenapa? Dia berbasis keilmuan. Dia tidak gampang menjas, ya. Sebelum ada memang basic ilmu yang menguatkan dia punya pendapat, gitu. Jadi konsep tawazun keseimbang inilah yang penting, ya. Jadi dia tidak sosialis ekstrim dan juga bukan kapitalisme ekstrim, ya. Dia berada dalam konsep kemanusiaan yang konsep negara yang berada pertengahan moderat, gitu kan. Karena kalau ekstrim itu kan ekstrim kiri misalnya kan tidak ada yang dia cuma salah semua, ekstrim kanan semua benar, tidak ada yang kiri. Nah, ini tentu tidak mampu menghidupkan kehidupan yang harmoni, kehidupan yang madani. Kemudian yang ketiga itu konsep madani itu adalah memang masyarakatnya bertoleransi. Iya. Masyarakat madani ini adalah mampu yang memahami bahwa perbedaan itu pasti. Tidak ada kita sama ya. Tidak ada. Jadi kita itu sudah dilahirkan secara fitrah itu berbeda-beda, ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kata Allah, kami ciptakan kalian itu, ya, dari laki-laki dan perempuan. Konsep penciptaan sudah berbeda, ya. Ya inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, ada laki-laki dan ada perempuan, sudah berbeda memang. Ditambah lagi wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, sudahlah laki-laki perempuan berbeda, Allah ciptakan lagi kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, belum lagi lahir dari keluarga yang berbeda. Berbeda. Untuk apa? Lita'arafu. Di situlah kalian saling kenal mengenal, kelebihan kekurangan, ya kan? Saling menguatkan, saling memahami, supaya kalian dengan kenal mengenal inilah kalian bisa hidup rukun. Nah, konsep kenal mengenal ini kelebihan kekurangan inilah toleransi, gitu. Tidak mungkin kita semuanya kita tidak terlahir semuanya Islam, ada yang non Islam, maka kita bertoleransi dengan itu, ya kan. Tidak semuanya kita lahir dalam kondisi baik, gitu kan. Ya, mungkin ada yang memang sudah baik ekonomi, ada yang tidak, ada yang kasar, yang tidak. Kita harus memiliki budaya kekuatan toleransi yang tinggi. Negeri kita Indonesia negeri yang salah satu toleransi yang sangat tinggi. Padahal ada negara yang punya suku yang satu tapi bertengkar terus. Iya. Kita Indonesia ini negara di dunia yang paling banyak sukunya di Indonesia. Dan yang paling berpeluang pecah itu Indonesia. Karena beragam, iya. Selain beragam bahasanya, beragam sukunya, budaya. Dan ingat, begitu beragam sukunya, dia punya ciri khas masing-masing. Senjata, punya senjata masing-masing. Coba mungkin ada yang keris, ada yang balik. Itu kan peluang semua untuk orang berkelahi. Dan hebatnya lagi, dia punya lagi tarian-tarian perang.
Coba suku-suku gitu kan, ada tarian semua, itu kan tarian perang semua itu. Artinya apa? Kalau ini tidak diikat dengan toleransi saling menghargai, Iya. ini bisa lah masuk provokator, ini bisa aja ini meledak ini. Iya. Siap perang, bayangin, punya tarian perang, punya konsep perang, punya alat perang. Jadi kalau mau dibenturkan bisa saja. Bisa Kenapa? saja, iya. Secara konsep dan secara alat siap. Tapi ya inilah Indonesia kita, Iya. mampu terbangun menjadi sebuah bangsa yang besar dan ini dibungkus dengan toleransi. Inilah ukuran sebuah masyarakat yang madani. Yang terakhir adalah tentu semuanya diputuskan dengan musyawarah, permusyawaratan perwakilan. Inilah dan ini sangat baik karena kalau kita mau lihat kenapa tanggal 1 Hijriah ini muncul, itu kan karena juga dilahirkan dari musyawarah yang tadi para sahabat. Nah itulah gambaran-gambaran, dan semuanya gambaran tadi ini tidak mungkin lahir dari orang-orang yang tadi tidak insani yang hijrahnya dulu, yang bagus individunya kemudian balik ke masyarakat seperti itu. Seperti itu ya, untuk Ya. melahirkan masyarakat madani. Ustadz, ada yang bertanya, Mega Pika bacain dulu ya Ustadz. Ini dari Dani di Jalan Mangga. Bagaimana Ustadz melihat tren hijrah masa kini yang katanya lebih banyak itu disimbolkan dengan pakaian yang syar'i, padahal lagi-lagi kan itu pakaian sebuah ciri khas atau fashion yang dimiliki seseorang, karena kalau anggapannya udah pakaian syar'i berarti udah hijrah. Nah, di mana juga ini Ustadz gaya pakaian itu yang mana sebenarnya yang harus didahulukan? Apakah mengubah lebih syari lagi kayak tertutup ya Ustadz, atau mungkin perilakunya yang diubah? Karena di media sosial tuh kan sering itu diucapkan katanya percuma hijaban kalau sifat akhlaknya masih buruk. Baik. Kata itu seperti itu Ustadz. Memang sekarang lagi fenomena ya, Iya. artis hijrah, Iya. bahkan komunitas hijrah, bahkan goes hijrah, Iya. motor GP, motor apa gede hijrah kan, bahkan ada warung hijrah kan, pakaian hijrah. Itu baik, Iya. tapi sangat ironis ketika memaknai hijrah sesempit itu. Iya. Hijrahnya tadi nggak pakai jenggot, Iya. Hijrah, tadinya cananya tidak cingkrang jadi cingkrang. Hanya disimbolkan semacam itu ya Ustadz. Jadi itu baik, artinya pakaiannya tadi yang sempit menjadi lebar, Iya. jilbabnya tadi tidak pakai jilbab jadi jilbab, itu bagus. Tapi disayangkan ketika makna hijrah sesempit itu. Iya. Padahal kan kita mau dalami kan luar biasa kan. Iya, maknanya lebih luas lagi Ada ya. lagi konsep kerja, itu kerja, keluarga kan gitu. Itu bagus. Jadi ketika itu bukan berarti tidak jelek ya, itu bagus. Tapi terlalu sederhana ketika dimaknai hanya hijrah simbol seperti itu. Kemudian kedua pertanyaannya adalah mana yang didahulukan, apakah pakaian dulu atau akhlak dulu? Iya. Ya semuanya perintah, ya kan? Anda mau berakhlak atau tidak, perintah menentukan itu perintah. Perintah. Ya, Anda tidak pakai jilbab atau tidak, tapi berakhlak itu perintah. Perintah. Maka mana dahulukan ya semuanya dilaksanakan. Harus dikerjakan. Dikerjakan Kalau semua. bisa beriringan ya Ustadz. Jadi tidak mungkin kita mengatakan mana lebih utama, ya kan? Salat dulu atau puasa dulu? Ya salat dan puasa perintah semuanya wajib. Iya betul. Kan begitu kan? Iya betul Ustadz. Rukun Islam gitu kan? Saya sebelum puasa saya sholat dulu lah, ya kan? Tidak sebaik perintah. Ya, ketika disuruh berakhlak karimah itu perintah, bertutur kata yang bagus perintah, pakai jilbab juga ya perintah. Harusnya percuma pakai jilbab tapi kalau kata-katanya tidak bagus. Iya masih kasar ceritanya. Ya, berarti kan bagus dia sudah menjalankan perintah satu, gitu kan? Ya tinggal dia berproses menjalankan perintah yang kedua. Gitu aja jawabannya. Justru yang nggak boleh itu orang-orang yang tidak atau belum sadar akan hijrahnya. Jadi berhentilah menilai orang, Iya. mengukur diri sendiri saja. Mengukur diri Ya, sendiri saja, itu ya. lebih bagus. Jadi kemudian yang ketiga, pakaian syari seperti apa? Pakaian syari itu menutup aurat, tidak berlebihan. Ya itu aja. Modelnya seperti apa, warnanya seperti apa, itu sesuai. Iya. Jadi ada namanya khair dan ma'ruf. Masih betulnya nih. Iya. Khair dan ma'ruf. Khair itu ukuran syariat, ma'ruf itu hukuman masyarakat. Ukurannya. Jadi pertama hukum syariat. Apa sih syariatnya pakai baju menutup aurat, perempuan menutup aurat, semua laki-laki tidak bertransparan dan tidak ketat Iya. gitu. Kalau
untuk warna itu tidak ada. Itu ma'ruf. Iya. Khairnya tadi itu. Ma'rufnya itu adalah bagaimana masyarakat menilai, ya kan? Jadi silakan berpakaian. Jadi karena kalau khair saja tidak bisa, harus ma'ruf juga. Coba batasnya auratnya laki-laki dari mana ke mana? Pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut kan? Jadi kalau ada orang sholat tidak pakai baju, pakai sarung, itu sah sholatnya. Oh ya. Kenapa? Dia sudah bentuk khair. Cuman di budayanya tidak ini ya Ustaz, kalau kita lihatnya aneh gitu. Kalau dalam kamar dia tidak pakai baju, kemudian dia sarungnya naik di pusarnya baru dia sholat, kan itu auratnya, sah sholatnya. Tapi coba kalau orang seperti ini tidak pakai baju pergi masjid, pergi sholat Jumat, dilempar sama warga, orang gila ini. Aneh. Artinya hidup ini tidak cukup khair, harus ma'ruf juga. Tidak hanya bahwa ini yang paling benar, tapi bagaimana masyarakat menilai. Inilah pentingnya konsep khair dan ma'ruf. Mungkin nanti agak lewat waktu kita akan panjang lebar itu kita bahas konsep khair dan ma'ruf, karena kebanyakan orang ukurannya khair saja tapi tidak ma'ruf. Tidak ma'ruf ya. Udah lupa bahwa kita ini hidup dengan banyak orang. Kita nggak hidup sendiri. Betul sekali Mbak Mega. Nah Ustaz, sebelum Mega Pika tutup, mungkin ada closing statement yang mau Ustaz sampaikan terkait dengan hijrah insani menuju masyarakat madani. Baik, Bapak Ibu dan saudara semua, para insan suara Manakara ya, hijrah